Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dalam banget. Tentang budaya menghakimi, yang katanya nih jadi alat favoritnya iblis. Oke, kita mulai dari kutipan yang cukup nancep ya. Anda harus tahu siapa yang pertama kali menghakimi orang lain. Itu adalah iblis. Wow, ini ide yang provokatif banget kan? Apalagi di zaman sekarang kayaknya menghakimi itu udah jadi ya makanan sehari-hari. Dari sosmed sampai obrolan biasa. Nah, untuk ngebongkar ini semua, kita masuk ke bagian pertama, budaya menghakimi. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya dalam. Kenapa sih kita gampang banget ngejudge orang lain? Nah, menurut sumber yang kita bedah kali ini, jawabannya agak nusuk. Ini bukan soal mau nolongin orang itu, tapi lebih ke memuaskan sesuatu di dalam diri kita sendiri. Dan sesuatu itu, ya ego kita. Sederhananya, kita menghakimi untuk ngasih makan ego. Coba deh, kita lihat contoh yang kayaknya relate banget buat banyak orang. Pernah ngalamin momen, kan udah gue bilang, misalnya nih, kita lagi ngajarin orang yang kita sayang nyetir. Kita udah kasih saran, jangan gitu, tapi diabaikan. Terus, beneran kejadian, ada insiden kecil. Nah, dorongan buat bilang, tuh kan, apa ku bilang itu, kuat banget kan? Rasanya puas, merasa lebih unggul. Padahal, kalimat itu sama sekali nggak ngebantu orang yang baru aja bikin kesalahan. Nah, itulah versi mini dari ego yang mendorong kita buat menghakimi. Oke, sekarang kita telusuri lebih jauh lagi. Dari mana sih asalnya dorongan ini? Kita masuk ke bagian kedua, sang penghakim pertama. Jadi sumber ini ngajak kita kembali ke sebuah kisah asal teologis. Ceritanya iblis. Begini ceritanya. Tuhan mengumumkan penciptaan Adam, terus memerintahkan semua makhluk buat sujud padanya. Semua nurut, kecuali satu, iblis. Nah, yang paling penting di sini bukan cuma penolakannya, tapi alasannya. Karena alasan inilah yang ternyata terus berulang dalam perilaku kita sampai sekarang. Logika iblis itu sebenarnya simpel banget. Dia bilang, aku diciptakan dari api, sedangkan dia, Adam, dari tanah liat. Jadi kesimpulannya, aku lebih baik darinya. Nah, catat nih kalimat ini. Aku lebih baik darinya adalah resep utama, bahan yang wajib ada di setiap tindakan penghakiman. Perasaan bahwa kita lebih superior. Oke, dari situ masalahnya jadi makin besar loh. Apalagi kalau budaya menghakimi ini udah masuk ke ranah spiritual atau keyakinan. Nah, kita sebut ini ketika iman terasa mengasingkan. Dan ini nyata banget dampaknya. Ada satu kutipan dari sumber kita yang, jujur, bikin merinding. Saya seorang muslim hanya di KTP, karena saya dihakimi dimanapun saya pergi. Kebayang nggak? Seseorang bisa merasa jauh dari agamanya bukan karena ajarannya, tapi karena perlakuan penganutnya. Akibatnya apa? Ya orang jadi takut nanya. Mereka ngerasa nggak akan pernah cukup baik. Agama yang harusnya jadi sumber ketenangan, malah kelihatan kayak kumpulan aturan yang nggak mungkin dicapai. Akhirnya, yang terjadi adalah keterputusan. Orang merasa asing dengan imannya sendiri. Nah, kalau komunitas udah fokusnya menghakimi, dia kan nggak bisa lagi jadi tempat berlindung. Terus, solusinya apa dong? Sumber ini menawarkan sebuah konsep menarik yang disebut escape. Bayangin ini sebagai tempat perlindungan sementara. Ruang aman di mana kita bisa bertanya hal-hal yang sulit, yang berat, tanpa takut dijudge. Idenya ini terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad yang menyendiri di gua untuk mencari solusi di tengah dunia yang kacau. Oke, konsepnya keren, tapi gimana cara kita menemukan escape kita sendiri di tengah gempuran penghakiman ini? Nah, bagian selanjutnya ini ngasih kita semacam toolkit praktis. Di dalam toolkit ini ada 3 alat utama. 1. Pisahkan antara penganut dan keyakinannya. 2. Kendalikan hanya apa yang menjadi milikmu, yang ada dalam kuasamu. Dan 3. Maafkan, tapi kamu nggak harus melupakan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Alat pertama, ada kutipan bagus nih. Kalau mau masuk Islam, jangan pernah lihat muslimnya. Lihatlah Islamnya. Ini berlaku untuk banyak hal kan? Intinya adalah nilai sebuah ide, sebuah filosofi dari ajarannya, dari prinsipnya. Bukan dari perilaku manusianya yang, ya kita tahu sendiri, bisa aja salah. Terus alat kedua, ini soal fokus ke dalam diri. Ada analogi yang bagus banget. Kita nggak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita selalu bisa menyesuaikan layar perahu kita. Artinya apa? Kita nggak bisa ngontrol omongan atau perbuatan orang lain ke kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita sendiri. Gimana kita menanggapinya, itu sepenuhnya kuasa kita. Yang ketiga ini dalam banget. Memaafkan itu wajib, tapi melupakan itu enggak. Sumber ini ngasih contoh Nabi Muhammad yang memaafkan orang yang membunuh pamannya yang sangat dia cintai. Tapi, beliau meminta untuk tidak melihat wajah orang itu lagi.
Ini nunjukin apa? Bahwa kita bisa memberi maaf yang tulus, tapi di saat yang sama kita juga boleh mengakui dan menjaga diri dari rasa sakit yang pernah ada. Memaafkan bukan berarti amnesia. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pembedaan yang paling penting, paling inti dari semua pembahasan ini. Penghakiman manusia versus penghakiman ilahi. Dan bedanya jauh banget, jomplang. Penghakiman manusia itu dasarnya apa? Merasa superior. Tujuannya apa? Mengutuk. Hasilnya, titik, selesai. Cerita berakhir. Beda banget sama penghakiman ilahi. Dasarnya adalah membeli kesempatan lagi. Tujuannya untuk menebus. Dan hasilnya, sebuah koma. Ceritanya boleh berlanjut. Terus berapa banyak kesempatan yang dikasih? Simbol ini ngejawab semuanya. Tak terhingga. Selalu ada kesempatan untuk kembali, untuk mencoba lagi. Ada kutipan yang indah banget untuk menutup ini. Tuhan tidak akan lelah menerima pertobatanmu sampai kamu sendiri lelah bertobat. Jadi, ini bukan tentang vonis akhir, tapi tentang sebuah proses, sebuah pintu yang selalu terbuka. Nah, ini semua akhirnya membawa kita kembali ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau akar dari semua penghakiman manusia itu adalah perasaan aku lebih baik darinya, lalu apa sih artinya menjadi orang yang baik? Terima kasih sudah menyimak kupasan materi kita kali ini.